Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat, yang dimana dengan KD yang mengambil adalah mata pelajaran desain media interaktif yang mungkin menerapkan penggabungan unsur-unsur multimedia ke dalam sajian multimedia interaktif berbasis halaman web, yaitu yang dimana untuk isi materinya tersebut ada teks, cara penggabungan teks, image, animasi, audio dan video berbasis halaman web. Nah, di sini terdapat halaman beranda yang dimana untuk halaman berandanya seperti ini. Nah, untuk halaman webnya dinamakan Arab, dimana namanya itu Adiska Rizky aplikasi. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan dikembangkan menjadi aplikasi jika berkenan karena dinamakan dengan Arab. Nah, di sini terdapat ada pendahuluan yang dimana pendahuluan ini berisi tentang modul ini berisi materi kompetensi dasar dari mata pelajaran desain media interaktif. Nah, modul ini berkenaan dengan menerapkan penggabungan unsur-unsur multimedia ke dalam sajian multimedia interaktif berbasis halaman web. Unsur-unsur multimedia ini terdiri dari teks, image, terus animasi, audio dan video. Nah, teks ini merupakan unsur dasar dari multimedia yang mewakili dan menjelaskan informasi kepada pengguna. Nah, untuk image atau gambar merupakan media yang baik dalam penyampaian informasi menjadi lebih efektif. Nah, untuk animasi ini membuat gambar yang diam menjadi terlihat bergerak karena terus mengalami perubahan visual dari waktu ke waktu. Kemudian untuk audio merupakan suara yang dihasilkan dari perbedaan tekanan yang dihasilkan melewati udara, sehingga terdengar indera pendengaran, serta video yang merupakan kombinasi dari unsur-unsur multimedia dan menggabungkan semua menyampaikan sebuah informasi yang bersifat audiovisual. Nah, di sini selain ada pendahuluan terdapat ada materi yang dimana kita materi di sini ada merupakan yang pertama teks, yang dimana teks merupakan kombinasi dari huruf-huruf yang membentuk suatu perkataan atau ayat yang bertugas untuk menerangkan atau membincangkan sebuah masalah atau topik. Nah, topik itu tersebut dapat berupa perintah, pengingat, maupun informasi bagi setiap orang yang membacanya. Teks yang dapat dibuat, dibentuk dan disajikan dengan berbagai rupa, model huruf dan ukuran. Nah, selain pengertian dari teks, terdapat tipografi, macam-macam jenis teks, yaitu yang pertama ada tipografi. Nah, tipografi ini merupakan seni merancang, menyusun, dan mengatur tata letak huruf serta jenisnya dengan pengaturan dan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menghasilkan kesan tertentu. Nah, sehingga akan membantu pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin, baik dari segi keterbacaan maupun estetika. Nah, pengguna tipografi ini dalam sebuah desain perlu memperhatikan legibility dan readability. Nah, legibility ini merupakan kemudahan mengenali dan membedakan masing-masing huruf atau karakter, sedangkan readability ini merupakan tingkat keterbacaan dari sebuah teks. Nah, tipografi ini dilakukan dengan memilih typeface atau font yang tepat, merekayasa gaya atau stylenya, hingga ke pengaturan susunan kata, paragraf, dan tata letaknya secara keseluruhan. Nah, selain ada tipografi, di sini terdapat prinsip tipografi, yang dimana prinsip tipografi ini memiliki beberapa prinsip. Yang pertama ada prinsip keterbacaan tipografi, yang dimana pada prinsip keterbacaan tipografi ini memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama, huruf kecil cenderung lebih baik tingkat keterbacaannya jika dibandingkan dengan huruf besar. Atau kapital. Nah, kemungkinan karena huruf kecil bentuknya jauh lebih kontras satu sama lain. Kemudian ada huruf lurus atau standar, jauh lebih mudah jika dibaca dan dibandingkan dengan huruf miring atau italik. Namun, jika kata huruf miring diapit oleh huruf reguler, justru tingkat keterbacaannya meningkat. Nah, selain itu ada warna kontras yang cenderung membantu
tingkat keterbacaan. Namun jika terlalu kontras akan membuat mata cepat lelah. Nah, selanjutnya ada teks gelap di atas background, yaitu terang lebih mudah dibaca dibandingkan dengan teks terang di atas background gelap. Kemudian yaitu ada warna abu tua di atas frame adalah kombinasi warna memiliki keterbacaan paling baik sekaligus nyaman. Nah, yang kedua ada prinsip estetis tipografi, yang dimana prinsip estetis tipografi ini membatasi pengguna typeface dalam suatu halaman atau desain. Nah, dua jenis typeface ini biasanya sudah cukup atau satu untuk judul dan satu untuk isi. Kemudian ada batasi penggunaan warna, satu untuk judul dan satu untuk isi. Kemudian untuk prinsip estetis tipografi ini gunakan minimal 3 ukuran atau wedge yang berbeda untuk memaksimalkan kontras dan keindahan tipografi. Selanjutnya ada menggunakan ukuran yang konsisten untuk setiap set teks yang berbeda. Selanjutnya, berikan letter spacing lebih untuk font berukuran kecil dan kurangi spasi letter spacing untuk font ukuran besar. Nah, yang paling penting adalah memastikan line hedge dan jarak antar spasi agak berbeda jauh, terutama jika line hedge dibuat menjadi lebih rendah. Nah, selanjutnya ada gambar. Nah, dimana di materi ini terdapat gambar yang yaitu berisikan gambar merupakan citra atau bayangan atau imaji dari bahasa Inggris image dan bahasa Latin imago. Nah, benda yang dihasilkan atas upaya manusia dalam memproduksi kemiripan dari suatu objek, biasanya objek-objek fisik atau nyata. Grafik dapat diartikan sebagai sebuah lukisan, percetakan, gambar, atau huruf dengan menggunakan berbagai media secara manual atau menggunakan teknologi komputer. Nah, seni grafik berkomputer ini digunakan secara meluas dalam dunia kejuruteraan, industri berat, animasi, dan perfilman. Teknik ini dapat menampakkan atau memvisualkan suatu imajinasi seorang pada monitor komputer. Nah, di mana gambar ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama terdapat vektor. Nah, gambar vektor merupakan gambar yang dibentuk dari awal dengan membuat dan menggabungkan beberapa objek garis, kurva, dan merupakan bidang tertentu menjadi suatu gambar. Jadi dengan menerapkan cara-cara yang masing-masing didefinisikan secara matematis. Nah, gambar vektor ini tidak dapat dipengaruhi oleh titik pixel atau resolusi gambar. Vektor ini digunakan untuk menampilkan gambar abstrak atau ilustrasi. Nah, ada beberapa contoh gambar vektor. Nah, yang contoh lainnya yaitu adalah gambar kartun. Nah, di sebelah ada contoh gambar dari vektor. Nah, untuk membuat vektor pada komputer, kita dapat menggunakan aplikasi desain grafis seperti CorelDRAW, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand maupun Corel Designer. Selanjutnya terdapat bitmap. Nah, gambar bitmap ini merupakan sebuah gambar digital yang tersusun dari sekumpulan titik-titik atau juga disebut dengan pixel. Nah, untuk warna-warnanya masing-masing pixel ini berbeda ya, sehingga masing-masing pixel ini membentuk suatu gambar yang dapat ditampilkan pada sebuah komputer atau media kertas. Nah, berbeda dengan gambar vektor yang dimana gambar bitmap mampu untuk menampilkan gambar secara natural. Hal ini dikarenakan file gambar bitmap dapat secara langsung ditampilkan ke layar monitor, akan tetapi apabila kita memperbesar tampilan dari gambar bitmap tersebut, maka akan terlihat dengan jelas kotak-kotak pixel. Nah, seperti inilah pixel-pixel itu. Nah, sehingga apabila komputer itu ingin menghasilkan gambar yang halus, perlu memperbesar ukuran resolusi dari gambar tersebut. Nah, gambar bitmap ini bisa disimpan dalam beberapa format, yaitu ada JPG, kemudian BMP, kemudian PNG, TIFF, kemudian TIFF, dan GIF, dan lain sebagainya. Nah, untuk memanipulasi gambar bitmap ini dapat menggunakan aplikasi atau software. Ada Photoshop dan Microsoft Paint. Kemudian ada Corel Photo Paint. Nah, istilah lain dari gambar bitmap ini adalah gambar raster. Nah, selanjutnya ada animasi, yang dimana animasi merupakan salah satu elemen multimedia yang cukup menarik karena animasi membuat sesuatu seolah-olah bergerak. Animasi ini sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu anima yang berarti jiwa,
hidup dan semangat. Nah, animasi ini merupakan rangkaian sejumlah gambar yang ditampilkan secara bergantian. Animasi tidak hanya berguna untuk film saja. Dalam dunia situs web, animasi digunakan untuk memberikan sentuhan manis pada situs. Sedangkan dalam dunia pendidikan, animasi dapat digunakan sebagai alat bantu penjelasan agar orang-orang yang diajar lebih memahami maksud suatu konsep. Nah, animasi ini terdapat animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, yang dimana untuk 3 dimensi ini terlihat seperti nyata, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada audio dan suara. Nah, ada beberapa contoh audio suara, yaitu media audio mempunyai sifat yang khas, yaitu hanya menghadirkan suara atau indera pendengaran. Yang kedua ada personal, yang ketiga ada cenderung satu arah, yang keempat mampu mengunggah imajinasi. Nah, di mana format audio yang biasa banyak digunakan ada beberapa, yaitu ada AIFF, WMA, AAC, WAV, MP3, kemudian ada MIDI dan OGG. Nah, yang terakhir ada video. Nah, video ini merupakan sumber atau media yang paling dinamis serta efektif dalam menyampaikan informasi. Video ini hampir sama dengan animasi, dan hanya bedanya video terdapat beberapa syarat atau maupun animasi juga bisa disebut dengan video. Nah, mungkin seperti itu. Nah, video sendiri biasanya dalam formatnya itu ada MKV, kemudian MP4. Nah, kemudian di sini pada halaman web yang saya buat ada soal latihan, yang dimana terdapat ada 5 soal latihan yang bisa dikerjakan pada siswa. Nah, selanjutnya ada glosarium, yang dimana glosarium ini terdapat kata-kata yang mungkin awam pada telinga kita, yang dimana di sini aja legibility, readability, kemudian ada sound effect dan synthesizer. Nah, yang terakhir ada profile, yang dimana profile ini berisikan dengan profil diri saya, yang berisikan nama saya sendiri, yaitu Adis Gatis Saputra, kemudian tempat tanggal lahir saya, kemudian ada alamat dan riwayat pendidikan dan nomor telepon saya. Nah, untuk pada desain halaman web ini saya membuatnya pada Google Site, yang dimana Google Site ini bisa kita edit sendiri. Terdapat ada YouTube, kalender, peta, dokumen, slide, spreadsheet, formulir, kemudian diagram, yang dimana kita bisa mengcustom pada bagian halaman sendiri-sendiri, dan kita bisa menambahkan materi tersebut secara real time. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.